Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The White Pawn vs Wolf King. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula pada suatu masa, ketika dewa perang kuno meninggalkan 3 senjata sihir kepada dewa dan siluman, yang berupa mutiara roh Yaoling, cermin Tianbo, dan mahkota keabadian. Bagi yang dapat mengumpulkan ketiga benda tersebut akan menjadi raja 3 dunia. Dan di sebuah goa, tepat 500 tahun kemudian, memperlihatkan putri Raja Iblis yang bernama Bai Linglong tengah menyelesaikan pertapaannya, kemudian menghirup energi manusia. Di sebuah sungai yang jernih, terlihat seorang gadis yang tengah mandi. Tidak jauh terdapat seorang pria hendak mencuci muka. Terjadilah salah paham yang membuat mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Gadis itu merupakan siluman pohon bernama Fei Yun-er, dan yang pria siluman serigala bernama Yulang. Di tengah aksi mereka, Yulang memperlihatkan wujud aslinya. Dari situ, Fei teringat akan masa kecilnya, di mana Yulang menyelamatkan hidupnya. Fei berusaha mengingatkan Yulang akan dirinya, namun Yulang sendiri merasa kebingungan. Cerita berlanjut di tengah hutan, ketika pemuda bernama Ling-er yang merupakan manusia serigala telah mengecewakan gurunya, karena belum juga menguasai ilmu sihir, padahal dia sudah belajar selama ratusan tahun. Dengan terpaksa dia dilempar gurunya untuk turun gunung dan jatuh tepat di atas jemuran di tengah pasar. Di mana terdapat sejumlah lelaki tengah menggoda gadis penjual bunga bernama Lin Hua. Ling-er yang tidak tahu apa-apa mendapat tendangan bertubi-tubi dari mereka. Beruntung Ling Hua dapat menghalau mereka dan membawanya pergi. Singkat cerita, ketiga bandit yang gagal menggoda Ling Hua tidak tinggal diam. Mereka menginjak-injak berbagai macam jenis bunga yang terdapat di halaman rumah Ling Hua. Segera Ling Hua menghampiri bunga-bunganya yang sudah rusak, dan air mata pun tak dapat dibendung lagi. Ketika air matanya menetes, dalam hitungan detik, bunga-bunga yang rusak bermekaran kembali. Dari situlah Ling-er menyadari bahwa Ling Hua merupakan reinkarnasi bunga sihir. Di pusat keramaian, Yulang memaksa Ling Hua untuk menyerahkan mutiara Yaoling karena hanya reinkarnasi bunga sihir yang memilikinya. Mereka berusaha melarikan diri, namun usaha mereka gagal, di mana Yulang berhasil membawa mereka. Dan pada suatu malam di bulan purnama, tanpa sadar Ling-er berubah menjadi manusia serigala. Kemudian mereka terlibat aksi baku hantam yang membuat Yulang jatuh tersungkur. Beruntung Fei datang menyelamatkannya. Dalam keadaan terluka parah, Yulang menyadari jika manusia serigala yang menyerangnya merupakan adik tirinya.
Yulang pun teringat akan masa kecilnya, di mana ayahnya yang merupakan Raja Serigala terlibat perselingkuhan dengan wanita biasa bernama Jin Yiu dan melahirkan seorang putra bernama Ling Er. Ibu Yulang yang merupakan putri Raja Iblis yang bernama Bai Linglong tidak tinggal diam. Dia mengajukan syarat akan melepaskan Jin Yiu jika Raja Serigala menyerahkan mahkota keabadian kepada dirinya. Raja Serigala tidak bisa menerimanya dan melumpuhkan Bai Linglong, kemudian menyembunyikannya ke sebuah goa. Di halaman kediaman Ling Hua, dia mengucapkan terima kasih kepada Ling Er karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tidak jauh dari mereka terlihat Fei yang tengah menguping. Ling Er menceritakan masa kecilnya, di mana dulu dia juga menyelamatkan gadis kecil yang hampir terbawa badai. Yang membuat Ling Er heran, gadis itu terus memeluk pohon tanpa mau melepasnya. Fei yang mendengar hal itu tak berkutik sedikit pun. Di suatu malam, Yulang mendatangi kediaman Ling Hua untuk merebut mutiara roh Yaoling. Karena Ling Hua tidak merasa memilikinya, tanpa ragu Yulang menghabisi nyawa ayahnya, kemudian membawa Ling Hua pergi untuk dipersembahkan kepada ibunya Bai Linglong. Di suatu malam, Ling Er memberanikan diri menyelinap ke dalam goa untuk membebaskan Ling Hua. Namun naas, Ling Er berhasil dilumpuhkan oleh Bai Linglong. Dengan tega, Yulang melempar Ling Hua hingga dia tewas dan memasuki alam lain. Sementara Yulang berhasil mendapatkan mutiara roh Yaoling. Pada suatu malam, diam-diam Fei menyelinap memasuki goa dan mencuri kitab rahasia suku Buas untuk diberikan kepada Ling Er sebagai bentuk balas budi. Karena 500 tahun yang lalu, Ling Er menyelamatkan nyawanya. Fei meminta Ling Er untuk mempelajarinya agar bisa mengalahkan Bai Linglong. Kemudian Ling Er menemui gurunya, dan gurunya menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu, ayahnya yang merupakan Raja Serigala menitipkan Ling Er kepada dirinya. Di bibir sungai, Ling Er, Guru Kong, dan Fei tengah mengatur siasat untuk mengalahkan Bai Linglong dengan mengasah kemampuan mahkota keabadian yang tersimpan di dalam tubuh Ling Er. Guru Kong juga menceritakan bahwa ayahnya menyamar menjadi Bai Erlang untuk melindungi Ling Er. Dengan polosnya, Ling Er ingin mengetahui bagaimana ibunya bisa meregang nyawa. Dengan penuh amarah, Ling Er berhasil mengeluarkan mahkota keabadian dari dalam tubuhnya. Beberapa tahun kemudian, tibalah waktunya Ling Er balas dendam atas kematian ibunya dengan menantang Bai Linglong bertarung. Namun sialnya, kemampuan Ling Er tak juga dapat mengalahkan Bai Linglong. Begitupun juga dengan ayahnya. Karena kebencian yang begitu mendalam dan kepahitan yang tersimpan di dalam hatinya, Bai Linglong tega membunuh suaminya. Namun dihadang oleh Yulang hingga Yulang meregang nyawa. Tak berselang lama, datanglah Guru Kong mengurung Bai Linglong ke dalam cermin Tianbao, meninggalkan mutiara roh Yaoling. Di siang hari yang cerah, Ling Er dikejutkan oleh munculnya wajah Ling Hua di langit. Ling Hua mengatakan bahwa dirinya sudah kembali ke surga dan berharap di kemudian hari Ling Er dapat menjadi dewa agar mereka dapat bersama lagi. Dan cerita pun selesai.